Nggak boleh pilih-pilih teman itu guys, soalnya ya teman cuma teman. Kalau ya teman-temanan aja, nggak boleh pilih-pilih. Misalkan kamu temenan sama ini, ntar yang sini merasa tersinggung dan dia memilih untuk sendiri, itu nggak boleh pilih-pilih teman. Menurut saya, dalam berteman itu kita harus pilih-pilih, berarti boleh. Karena kadang kita bisa jadi dengan orang yang baik, kita bisa menjadi baik, dan kita bersama orang yang buruk, kita bisa ikut buruk. Karena ada orang berkata, siapa yang dekat dengan tukang minyak wangi, maka kita akan mencium baunya, ikut kecium baunya. Dan siapa yang ikut dengan orang yang tukang besi, maka akan kecipratan apinya. Boleh atau tidak boleh memilih teman. Itu menurut saya pribadi, memilih teman itu sangat harus. Karena teman itu sangat penting dalam hidup kita. Dan itu menunjukkan cerminan kita. Kalau temannya kita baik, maka itu cerminan diri kita baik. Kalau teman itu tidak baik, maka diri kita pun dianggap orang lain tidak baik. Contohnya, kita mempunyai teman yang sering mengajak kita keluar kemanapun itu, nongkrong atau sebagainya. Maka kita akan ikut-ikutan, walaupun dulunya kita tidak merokok, jadi kita ikutan merokok. Misalnya kita punya teman yang baik, yang sering mengajak kita ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita pun akan ikut-ikutan karena kita itu iri itu terhadap orang yang membaca Al-Quran, teman-teman kita mengaji, kita pun iri dan kita mengikutinya. Ada sih antara satu orang doang sih. Dia kalau saya kayak saya salah jawaban, kalau gak saya salah di kelas ini gitu, kayak masuk telat gitu, saya disorak-sorakin kayak di inilah, dipojokin gitu. Habis itu saya juga pernah bilangin pakai bahasa Sunda, buras kan. Gak tahu itu buras kan, saya gak tahu itu namanya lontong. Bukan gak tahu, kayak malah saya bilang lontong gitu. Terus kata dia, itu lontong bodoh, gitulah pakai bahasa toksik. Ada mungkin sedikit seperti contohnya kayak bermuka dua, baik di depan tapi di belakangnya ngomongin, ngejek-jekin, dan juga sering ngajak kabur. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Teman toksik atau beracun di asrama saya itu sangat banyak. Itu mulai dari sifat-sifatnya mengajak orang keluar, meninggalkan halaqoh, meninggalkan KBM, tidak ikutan kegiatan, dan bahkan tidur waktu kajian itu banyak. Tapi saya tidak mengikuti hal-hal tersebut karena saya punya prinsip dan saya punya orang tua yang harus dibanggakan. Kalau di SMP itu ya kalau yang dia suka bully, suka pukul, ya saya pukul balik. Namanya nih anak taekwondo nih, jangan main-main. Pokoknya aku dulu taekwondo lah. Terus kubu nih kan gue pukulin balik. Kalau emang yang dia ngutang ya diemin aja, sabarin aja. Dia yang suka ledek jelek, ya sabarin aja. Orang juga glow up, dia punya waktu untuk berubah. Orang tuh gak selamanya jelek, pasti dia bakal ganteng. Kalau di asrama saya cara ladeninnya tuh kayak ya sabarin aja. Dia suka ledek saya, tapi gak main fisik dia. Ya udah saya senyumin kan, senyumin aja. Ya udah, kalau kamu ledek aku mah gak apa-apa, emang aku jelek gitu sih. Ya di pesantren gimana sih, saya di pesantren kayak emang jelek, saya beda sama di luar. Kalau di luar saya bisa lebih ganteng daripada dia, ya kan. Menurut saya dihindari saja, karena bisa jadi kalau kita terus mendekatinya, kita bisa jadi terpengaruh oleh dianya. Cara menyikapinya yaitu dengan mengatakan tidak. Sebab karena kalau teman diikutin itu pasti dia ngelunjak. Diikutin sekali dia ngelunjak dan ngajak lagi. Makanya katakan tidak.
tidak itu sangat efektif buat mencegahnya. Walaupun dia memaksa, kalian sendiri bisa bilang, ya saya punya urusan lain, saya punya kedua orang tua yang harus saya banggakan, saya punya cita-cita. Itu yang membuat dia tersadarkan, mungkin dia tersadarkan. Apabila dia tidak tersadarkan, ya itu hatinya sudah keras dan ingin menghasut kita ke jalan yang tidak benar. Jadi kalau seperti itu maka diamkan saja, jangan ditanggepin. Pada dasarnya tuh teman-teman saya tuh yang baik semua, teman-teman satu angkatan lah kamar. Tapi ada empat orang ini. Ya tuh apa ya, kayak emang paling soleh, paling dekat sama aku lah menurutku. Satu tuh Ata juga tuh dia sering buatin aku jadwal, sering ngingetin aku tentang pelajaran. Habis itu sama Kolakoh ngaji. Yang kedua itu Farel tuh anaknya enak diajak ngobrol. Kalau saya ngobrolin game tuh kayak PUBG tuh nyambung sama dia terus. Saya punya temen terus temennya dia gitu nyambung. Terus saya sefrekuensi lah, anggap sefrekuensi sama dia. Nah Arda, saya sama Arda tuh kayak apa? Kayak dia tuh suka nonton saya ngaji. Habis itu saya suka cerita sama dia. Dia tuh kayak inilah namanya pendengar yang baik. Nah keempat itu Billy. Dia tuh kayak apa ya? Saya sama dia tuh ngomongin kayak goib-goib gitu, kayaknya apa ya, kayak film setan tuh sama dia pokoknya, kayak setan, alam goib tuh sama dia enaknya. Dia tuh pengertian juga orang. Udah situ aja. Kalau saya sih sebenarnya dekat dengan semuanya, tapi mungkin kalau ditanya siapa teman yang soleh atau yang menginspirasi adalah bisa dibilang Zaki Baridwan, karena orangnya murah senyum, jujur, rajin belajarnya maupun ibadahnya, dan berwibawa, bijaksana. Teman-teman saya yang soleh dan yang sering mengajak saya kepada kebaikan itu contohnya seperti Paris, Dwi, Bayu, Ridho, dan yang lain, masih banyak. Dan kalau Paris, alasannya kenapa saya anggap menjadi teman baik, karena dia sering mengingatkan saya untuk ngaji. Kalau Dwi, ingat kepada kedua orang tua, ingat kepada tujuan, dan pun yang lainnya. Ingat kepada tujuan di sini, karena kita di sini sebentar lagi.